Selamat pagi, senang berjumpa kawan semua, guru tercinta di sekolah minggu. Halo teman-teman, apa kabarnya? Wah, kalian pasti sudah siap buat ikut sekolah minggu ya? Dodi juga udah siap? Harusnya kan hari ini Dodi nggak sendiri. Harusnya ada Lausiana. Lausiana mana sih? Teman-teman, bantu Dodi cari Lausiana yuk. Yuk, kita panggil Lausiana. 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 Halo Dodi, selamat pagi. Selamat pagi Lausiana. Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa beribadah pada hari ini. Dodi, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Ayo. Yuk anak-anak di rumah, kita ibadah. Kita sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, meskipun kami beribadah di rumah saja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memimpin ibadah kami. Kami saat ini akan memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu, dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Lause-Lause yang akan memimpin ibadah, Engkau juga berkati Lause yang akan bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Dodi, Ya Lause. kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tangan kita, dengan kaki kita. Yeay, itu kita olahraga ya Lause. Betul. Yuk kita akan nyanyikan pujian. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jadi kita nggak boleh lelah untuk selalu memuji Tuhan. Iya Lause, betul sekali. Dodi sudah lelah belum? Belum dong, Dodi masih semangat. Ah, betul sekali, semangat ya. Kita nggak boleh lelah untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita akan menaikkan pujian Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosana. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosana. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings.
kita nggak boleh lelah. Kita mau memuji Tuhan terus ya Dodi ya. Iya Lauseyana. Dodi, kita waktu sil, kita sudah belajar bagaimana kita berbuah. Betul sekali. Setiap hari kita akan mengalami perubahan terus-menerus. Kita akan belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga mau belajar untuk melayani Tuhan. Amin Lause. Dan kita juga mau terus belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Day by Day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart, day by day, day by day. Selamat pagi adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelumnya kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong supaya firman ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, perkenalkan nih, namaku Kaleb. Aku beserta 11 teman-temanku diutus Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Kata Tuhan, tanah Kanaan itu tanah yang sangat subur dan juga indah. Banyak sekali susu dan juga madunya. Ayo kita pergi ke tanah Kanaan bersama-sama. Adik-adik, kita sudah sampai nih di tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini bagus dan juga subur. Benar kata Tuhan. Yuk kita masuk untuk lihat ada apa sih di dalam tanah Kanaan ini. Yuk. Wah, tidak terasa ya sudah 40 hari kami di tanah Kanaan. Benar kata Tuhan, tanah Kanaan itu tanah yang sangat indah dan juga subur. Wah, senang sekali Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk orang-orang Israel. Tanah Kanaan, tanah yang benar banyak susu dan madunya. Dan juga tanah Kanaan ini ditumbuhi banyak sekali sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang sangat subur, segar. Orang Israel pasti senang nih kalau ke tanah Kanaan. Soalnya kan padang gurun panas dan juga gersang. Mereka pasti akan betah tinggal di tanah Kanaan ini. Tapi ke-10 teman-temanku malah berkata kepada orang Israel. Mereka bilang nih bahwa tanah Kanaan orang-orangnya besar dan juga kuat. Tanah Kanaan pun dijaga oleh penjaga-penjaga yang kuat dan juga pagar-pagar yang sangat tinggi. Orang Israel pasti tidak akan bisa untuk melawan orang Kanaan. Aduh, gimana ya adik-adik. Tapi teman-temanku juga banyak yang melebih-lebihkan orang Kanaan. Mereka berkata bahwa orang Israel pasti tidak akan bisa mengalahkan orang Kanaan karena mereka terlalu kuat untuk orang Israel. Maka dari itu orang Israel kalau dibilangin seperti itu pasti orang Israel semakin takut. Mereka mulai bersungut-sungut nih kepada Tuhan. Mereka berkata,
Tuhan katanya tanah Kanaan adalah tanah perjanjiannya orang Israel. Tapi engkau malah menyuruh kita untuk menghadapi orang yang lebih besar dan juga lebih kuat daripada kami. Kenapa nggak sekalian kita balik aja nih ke Mesir untuk dijajah lagi? Atau kita mati aja lah di padang gurun supaya kita tidak usah menghadapi orang Kanaan. Dan istri dan anak mereka dijadikan tawanan oleh orang Kanaan. Mereka sudah mulai tidak percaya nih kepada perintah Tuhan. Maka dari itu Tuhan marah. Tuhan ingin menghabisi semua orang Israel, kecuali anak-anak dan juga Yosua Kaleb. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan hanya menghukum mereka untuk menetap lebih lama di padang gurun, sehingga anak-anak dan juga Yosua Kaleb lah yang bisa menikmati tanah Kanaan itu. Tapi apakah orang Israel kali ini mendengar perintah Tuhan? Lagi-lagi tidak ya adik-adik. Orang Israel malah nekat ingin menghadapi orang Kanaan. Udah terlambat banget nih. Tapi Tuhan berkata, kalau misalnya orang Israel ingin melawan orang Kanaan, maka Tuhan tidak akan pernah menyertai orang Israel. Apakah orang Israel kali ini mendengar perintah Tuhan? Lagi-lagi tidak adik-adik. Orang Israel tetap nekat untuk melawan orang Kanaan. Mereka maju dan menghadapi orang Kanaan yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Dan mereka dipukul untuk mundur. Itulah akibat perbuatan yang tidak mempercayai dan tidak mentaati perintah Tuhan. Sebenarnya kita juga sering kok tidak percaya dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya nih, tidak percaya dan tidak taat kepada orang tua. Orang tua kan wakilnya Tuhan. Orang tua bisa kita lihat. Orang tua yang bersama-sama dengan kita sehari-hari aja kita kadang suka nggak percaya dan taat. Contohnya nih, mama papa menyuruh kita untuk cuci piring sehabis makan. Tapi adik-adik malah meninggalkan piring lalu main game. Itu perbuatan yang tidak percaya dan tidak taat kepada orang tua nih. Kalau mama papa nih suruh kita untuk saat teduh, kan lagi di rumah nih, gak boleh kemana-mana. Nah adik-adik juga malah berbohong kepada orang tua. Kalau ditanya sama mama papa, udah saat teduh belum? Udah baca Alkitab belum? Sudah berdoa belum? Kalian bilang sudah padahal belum. Kalian malah main game di rumah. Nah itu perbuatan yang tidak percaya dan tidak mentaati perintah Tuhan. Nah contohnya juga lagi nih, di saat pandemi seperti ini, pemerintah menyuruh kita untuk menggunakan masker ketika berpergian atau keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, mama papa menyuruh kita untuk menggunakan masker. Tapi adik-adik malah marah-marah dan gak mau pakai masker. Nah itu juga perbuatan yang tidak percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Sebenarnya percaya dan taat kepada perintah Tuhan itu sulit gak? Adik-adik, sulit karena kita adalah manusia yang berdosa. Maka dari itu kita sulit untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan untuk bisa mempercayai dan mentaati perintah Tuhan. Langkah kecilnya kita mulai dari percaya dan taat kepada orang tua, lalu kita bisa untuk percaya dan mentaati perintah Tuhan. Sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong supaya kami bisa terus percaya dan mentaati firman Tuhan ya Tuhan, dan kami juga bisa melaksanakan firman Tuhan yang ada. Dan Tuhan juga tolong untuk minggu hari-hari ke depan supaya kami bisa beraktivitas dengan baik, dan pertemukanlah kami minggu depan untuk beribadah lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Dodi, hari ini kita sudah belajar
bahwa kita mau jadi anak Tuhan yang taat dan patuh. Betul Lause Yana, taat dan patuh itu nggak mudah ya Lause. Betul, tapi kita percaya kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, maka kita setiap hari akan dimampukan menjadi anak-anak yang mau taat, mau patuh dan percaya kepada pimpinan Amin Tuhan. Lause. Ya. Yuk, kita mau merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan pujian percaya dan taat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yuk Dodi, kita mau bawa persembahan kita dan juga sekaligus doa penutup. Dodi yang pimpin doa ya. Boleh? Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami tak henti berdoa, kiranya kami bisa segera kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Tolonglah dunia ini, tolonglah para dokter dan para ahli yang berusaha untuk mengatasi pandemi saat ini. Kami berdoa biar Tuhan terus memberikan iman di dalam diri kami dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Terimalah dan pakailah, berikan hikmat bagi bendahara yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Yeay. Adik, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.